Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar. Walaupun kita sekarang tidak bisa bertatap muka langsung, tetapi kita masih bisa bertemu dalam pembelajaran jarak jauh. Namun ingat bahwa kita harus tetap mengedepankan protokol kesehatan dengan terus melaksanakan 3M. M yang pertama adalah mencuci tangan. M yang kedua adalah memakai masker, dan M yang ketiga menjaga jarak. Anak-anak, pada kesempatan minggu yang lalu kita membahas tentang letak dan luas negara Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang unsur-unsur atau komponen-komponen peta. Baik anak-anak, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, menyebutkan unsur-unsur atau komponen peta. Yang kedua, mengetahui fungsi unsur-unsur atau komponen peta. Sebelum kita menginjak pada unsur-unsur dan komponen peta, terlebih dahulu kita harus memahami apa yang dimaksud dengan peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi yang digambar pada bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Sekali lagi, peta adalah gambaran permukaan bumi yang digambar melalui bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Sekarang, apa sajakah komponen-komponen peta itu atau unsur-unsur peta itu? Yang pertama adalah judul peta. Yang kedua, skala peta. Yang ketiga, orientasi utara. Yang keempat, simbol peta. Nah, simbol-simbol peta terdiri dari satu, simbol titik. Yang kedua, simbol garis. Yang ketiga, simbol warna. Dan yang keempat, simbol area. Komponen peta yang selanjutnya adalah garis koordinat. Selanjutnya, inset peta, dan legenda peta, dan terakhir adalah sumber peta. Nah, itulah komponen-komponen peta atau unsur-unsur peta yang harus kita ketahui. Anak-anak, sekarang apa fungsi dari unsur-unsur atau komponen peta itu? Oke, yang pertama, judul peta. Fungsinya adalah untuk menunjukkan isi sebuah peta, bisa menunjukkan peta wilayah atau daerah, atau menunjukkan sebaran lahan. Contoh, peta Provinsi Bali, peta lahan pertanian, dan peta pemukiman, dan lain-lain. Selanjutnya, skala peta. Fungsi dari skala peta adalah untuk menunjukkan perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya yang ada kenyataannya di permukaan bumi. Ada dua macam skala yang digunakan pada skala peta, yaitu skala angka dan skala garis. Skala angka yaitu perbandingan menggunakan angka, misalnya 1 berbanding 1 juta. Artinya 1 cm berbanding 10 km. Selanjutnya, orientasi utara. Orientasi utara berfungsi sebagai penunjuk arah mata angin. Pada umumnya,
peta mempunyai orientasi utara yang disimbolkan dengan anak panah. Bentuk anak panah itu sendiri bervariatif dan ditempatkan di ruang kosong muka peta. Selanjutnya simbol peta. Simbol peta adalah tanda khusus pada suatu peta, dapat mewakili objek yang dipetakan, di mana simbol peta tersebut berfungsi untuk memudahkan seseorang memahami peta. Apa macam-macam simbol peta itu? Yang pertama, simbol titik. Yang kedua, simbol garis. Yang ketiga, simbol warna. Dan yang keempat, simbol area. Nah, bagaimana macam-macam simbol peta itu? Yang pertama, simbol titik. Mempunyai bermacam-macam bentuk, misalnya bentuk lingkaran, bujur sangkar, segitiga, dan lain-lain. Berikut contohnya. Ini simbol ibu kota negara digambarkan dengan bujur sangkar yang berwarna merah. Dan ibu kota provinsi digambarkan dengan lingkaran yang di tengahnya ada lingkaran yang berwarna merah. Dan simbol ibu kota kabupaten atau kota, ini adalah lingkaran yang di dalamnya ada titik berwarna hitam. Dan simbol ibu kota kecamatan, ini lingkaran. Selanjutnya, simbol gunung api tidak aktif. Ini adalah simbolnya merupakan segitiga sama kaki dan berwarna hitam. Sementara simbol untuk gunung berapi yaitu segitiga sama kaki dan berwarna merah. Selanjutnya, untuk simbol pelabuhan itu adalah lingkaran yang di dalamnya gambar jangkar. Dan yang terakhir, contohnya adalah bandar udara dengan di dalam lingkarannya ada gambar pesawat. Selanjutnya, simbol garis. Simbol garis bisa digambar dalam bermacam bentuk dan juga ukuran, ketebalan, yang mana ketebalan garis bisa diatur sesuai dengan kaidah dari pemetaan itu sendiri. Berikut contohnya, sungai itu adalah garis yang bercabang. Terus jalan raya, dua garis yang sama tebal. Terus jalan lain desa, itu hanya garis satu. Dan batas negara juga oleh garis plus. Dan batas provinsi strip atau garis plus. Dan untuk batas daerah garis panjang titik, garis panjang titik. Itu adalah simbol garis. Yang ketiga, simbol warna. Nah, simbol warna ini digunakan untuk memberikan simbol pada kenampakan daratan, ketinggian daratan, dan juga kenampakan lautan, kedalaman lautan. Tidak semua warna memang bisa digunakan untuk simbol kedua tersebut, tetapi hanya warna-warna tertentu yang bisa digunakan untuk menjadikan simbol dari kenampakan tersebut. Contoh, untuk daratan itu menggunakan warna hijau muda sampai hijau tua, merah muda sampai ke merah tua. Itu adalah kenampakan atau ketinggian dataran atau daratan dari 0 sampai dengan 4000 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya, untuk simbol laut itu biasanya menggunakan warna biru muda sampai ke biru tua. Selanjutnya, adalah simbol area. Nah, simbol area yang digambarkan pada peta umumnya berupa ilustrasi dari objek yang ada di lapangan. Ilustrasinya misalnya sawah dengan lingkaran yang tidak menentu
Nah, ini di sini digambarkan danau dengan lingkaran yang tidak danau, ilustrasi dari danau itu sendiri yang di dalamnya dikasih warna biru. Dan rawa juga digambarkan ilustrasinya seperti rawa. Di situ ada titik-titik tumbuhan rumput, dan juga sawah. Di situ ada padi seolah-olah, itu di ilustrasinya, dan juga formasi batuan kapur yang di situ ada gambaran-gambaran batu kapur. Selanjutnya kita lanjutkan pada komponen peta yang kelima, yaitu garis koordinat. Merupakan garis hayal yang terdapat pada peta yang berupa koordinat peta yang terdiri atas bentuk garis lintang dan garis buzur. Manfaat dari garis koordinat adalah untuk menunjukkan lokasi pada peta dibanding lokasi lainnya di permukaan bumi, serta menunjukkan karakteristik pada suatu tempat atau wilayah. Nah, ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu tentang letak Indonesia secara astronomis, juga sudah kita bahas tentang garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah yang membentang dari barat ke timur, sementara garis bujur adalah yang membentang dari kutub utara ke kutub selatan. Selanjutnya Nana adalah yang keenam, komponen yang keenam, yaitu adalah insert. Insert peta adalah peta kecil yang terdapat dalam suatu daerah yang luas atau pulau yang luas, atau suatu peta, ya, daerah kecil atau peta kecil yang terdapat pada peta yang lebih besar, untuk menunjukkan lokasi di mana daerah itu berada. Nah, seperti ini contohnya adalah peta Jawa Tengah berada di Pulau Jawa. Jadi digambarkan dulu semuanya Pulau Jawa, tetapi di sini dikasih lingkaran hanya untuk Jawa Tengah, dan gambarnya di sini bisa dibesarkan. Ini adalah peta Jawa Tengah. Oke, selanjutnya yang ketujuh adalah legenda peta. Legenda peta merupakan keterangan semua objek yang ada di muka peta atau yang ada di wilayah tersebut. Jadi diterangkan oleh legenda peta. Di situ ada jalan raya, di situ juga ada jalan alternatif, jalan tol, kereta api, dan lain-lain. Diterangkan agar seseorang itu mengetahui bahwa di wilayah tersebut ada berbagai fasilitas yang bisa digunakan. Contohnya ada masjid, ada rumah sakit, dan lain-lain. Oke, yang kedelapan adalah sumber peta. Sumber peta berfungsi menunjukkan bahwa berasal dari mana peta itu dan dibuat oleh siapa atau lembaga mana, sehingga seseorang dapat menilai kualitas peta tersebut. Nah, anak-anak, demikian pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di pertemuan yang akan datang. Untuk tugas kalian yaitu membuat peta dengan komponen yang lengkap. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang akan kita bahas secara bersama-sama. Semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Insya Allah kita akan bertemu di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.